Nah, yang gue nggak bisa tuh sebenarnya kalau misalkan lu tadinya kepompong, terus keluar lu jadi reptil gitu. Nah, gue nggak bisa tuh gitu. Ya, gue bisa tuh kayak begitu. Ya kan tadinya lu kupu-kupu jadinya, terus tiba-tiba lu melata. Jadi gue tuh kayak gue nggak masalah. Habitat beda banget ya. Selama ada cuan. Nah, itu kalau gue nggak itu bisa. Dia parahnya gue ya. Halo, ketemu lagi di Sini Duduk Dulu. Seperti biasa berdua sama kita, Elena Zahnas dan Putri Suhendro. Seperti biasa kalau di podcast Sini Duduk Dulu, Anda akan berhadapan dengan dua pendapat yang selalu berbeda, sehingga POV masing-masing terwakili. Waktu kita bikin podcast awal-awal, kayak sebulan 2 bulan yang lalu, kita ngomongin bakalan ada PHK gede-gedean. Jadi waktu podcast ini dibuat, confirm tuh, terutama dunia media. Itu layoff-nya gila-gilaan ya. Ratusan orang dari semua media. Udah memang harus diterima. Kita berdua itu pernah dalam satu masa kehidupan kita berdua amat sangat bergaul akrab dan dekat untuk teman-teman media dari 5 TV swasta yang ada di Indonesia. Jadi shout out buat teman-teman di dunia media. Kita ikut prihatin, tapi pasti ada jalan keluar. Betul. Balik lagi ke manusianya, Len. Iya, balik lagi ke manusianya. Yang sudah kena PHK, yang masih deg-degan, nunggu ketok palu, apa yang harus dilakukan? Kita ngomongin yang simple aja deh, berubah atau beradaptasi. Tapi kalau gue ya, secara gue orang memang pekerjaannya juga freelance, kalau gue tuh lebih sering beradaptasi untuk keluar dari situasi kesulitan ini, gitu. Karena kalau gue berubah, lah iya kalau bisa, secara mental ya. Kalau berubah belum tentu bisa gitu. Oke. Terangin sama gue beradaptasi itu apa gitu. Iya, jadi gini, menyesuaikan diri itu kalau dulu gitu ya. Aku kan memang banyak kerjaan freelance. Kemudian akhirnya ditawarin untuk kerja korporasi. Itu tuh mikirnya tuh lama banget tuh. Dari yang bisa jam berapapun bangun, yang penting kerjaan kelar. Sama gue harus pergi ke suatu tempat, masuk kantor jam 9, pulang ya tergantung lah kerjaan gitu. Nah itu tuh sebenarnya gue tuh nggak mau. Kalau bisa digoyang ceritanya, gue akan bilang boleh nggak masuknya jam segini, yang penting kerjaan gue kelar. Boleh nggak gue datang nggak jam 9 tapi jam 10 misalnya gitu. Nah kalau nggak bisa, gue bargaining lagi. Oke, gue akan terima, tapi bisa nggak gue seminggu 3 kali, selebihnya gue di rumah ngerjainnya gitu. Kalau buat gue ya, kalau itu adalah pola pikir lo, rewel ya lo. Gue juga bukan orang yang nggak bisa ngikutin rules ya. Karena gue juga pada posisi yang pernah membuat rules untuk sebuah perusahaan. Jadi rulesnya ada di tangan gue sebenarnya. Jadi gue yang bikin juga gitu. Jadi gue nggak rewel, tapi gue bisa melihat bahwa ketika itu menjadi sebuah aturan yang berlaku baku, masa gue harus nyuruh anak gue datang jam 9, gue datang jam 12, ya kan nggak mungkin kan gitu. Jadi akhirnya gini, biasanya gue akan mengambil hari-hari tertentu adalah hari misalkan, Senin, Rabu, Jumat itu memang benar-benar gue filing. Tapi hari lainnya boleh nggak gue as marketing atau apa yang ketemu orang, kan ya, jadi ketemu sama jejaring network gue, sehingga ada hal yang lain yang nggak cuma kubikel gue di ruangan gue ngerjain itu. Kalau gue enggak loh. Lu kan strik-strik aja orangnya emang. Iya enggak, suka-suka iya enggak suka. Betul. Kalau gue ya di masa krisis gini, gue berubah total. Berubah menjadi manusia yang berbeda sesuai tuntutan di zaman masa sulit ini gitu. Jadi misalnya gue diminta untuk full time ya, termasuk Sabtu Minggu, gue akan menyerahkan jiwa dan raga gue. Tapi aku sudah melakukan itu pada waktu gue di advertising agency. Dan buat gue fine aja, memang harus begitu bukan kalau orang kerja? Iya, memang harus begitu. Makanya dalam sekarang kan gini, tapi karena lu siap dengan pekerjaan itu, lu kan nggak akan ngomel-ngomel dan lu nggak merasa ada yang terkoyak dari diri lu, gitu kan? Berarti di masa krisis ini semakin jelas kita harus mengenal diri kita, ya nggak sih? Maksud gue gini,
kalau dari tadi obrolan, kita berdua aja punya POV yang beda banget ya. Kalau ini masih berusaha untuk tawar-menawar karena mementingkan dirinya, masih mencari fleksibilitas. Kalau aku menyerahkan jiwa dan ragaku, yang penting gue jangan lapar gitu. Lo akan menjadi seseorang yang berbeda, nggak apa-apa. Gue adalah pejuang hidup, berarti penting banget untuk tahu diri kita. Iya. Karena sebenarnya gini, semua orang pasti kan bertransformasi istilahnya gitu ya. Makhluk hidup juga gitu kan, berkembang dari bayi jadi orang tua gitu, dari kepompong jadi kupu-kupu gitu. Tapi gue tuh gue kalau emang kepompong jadi kupu-kupu kan jelas tuh perubahannya, tapi gradually gitu ya. Nah yang gue nggak bisa tuh sebenarnya kalau misalkan lu tadinya kepompong, terus keluar lu jadi reptil gitu. Nah gue nggak bisa tuh gitu. Ya, gue kan? Bisa tuh kayak begitu. Ya kan tadinya lu kupu-kupu jadinya, terus tiba-tiba lu melata. Jadi gue tuh kayak, gue nggak masalah. Habitat beda banget ya. Selama ada cuan. Nah kalau gue itu bisa. Dia parahnya gue ya. Karena menurut gue dengan berubah total, kita menunjukkan totalitas. Sehingga orang yang hire kita akan merasa, I like this person. Totalitasnya luar biasa. Nomor 2, karena totalitas, of course jadi komitmen gue terasa tinggi. Betul. Tapi di dalam diri gue udah pasti ngedumel. Tapi you can bisa terima karena sebanding dengan apa yang lu terima. Ya, nah lu kenapa memilih gue adaptasi deh, gue nggak mau berubah total? Ya karena balik lagi, kebiasaan gue adalah bekerja freelance kan, gitu lah. Walaupun pernah di korporasi, tapi itu juga fleksibel. Gue cari per kantor yang fleksibel. Kenapa? Gue itu bukan orang yang gue tahan banting juga, kecemasan tingkat tinggi juga kan kalau pekerjaan-pekerjaan yang malah jamnya nggak tentu tapi dalam satu project gitu kan, 10 bulan kelar, itu kan juga totalitas juga kan, 24 jam juga. Tapi gue nggak mau stresnya itu terlalu tinggi sehingga akhirnya gue tuh bundet. Makanya gue bilang selalu gue mengatur, even gue kerja di kantor, gue mengatur hari-hari tertentu. Atau gini, kalau gue waktu itu ada kerjaan produksi sepanjang 10 bulan gue di kontrak, 10 bulan itu udah di lock loh kontraknya, no personal life. Tanda tangan dong, no personal life deh dalam 10 bulan, tapi duitnya jelas, oke, gitu ya. Pagi datang, yang gue lakukan adalah apa? Gue cek email gue semua. Cek email, cek ini, bener-bener duduk di kantor gitu ya. Nah mulai dari jam 12 ke atas, mulai itu gue bersosialisasi ya, dengan temen, dengan rekan, dengan kru, dengan apa, sehingga kerjaan-kerjaan yang ini, gue gak mau tuh tiba-tiba gue gini, oh iya tadi ada email apa, gue gak mau tuh. Gitu. Itu yang bikin gue, ini kok gak kelar-kelar sih kerjaan gue, kayak apa sih, gak fokus sana, gak fokus sini, gitu. Nah itu yang gue bilang, supaya walaupun gue kerjanya di lock, gue tetap punya waktu buat diri gue sendiri, gue punya mental yang sehat, gue happy karena gue masih tetap bisa butterfly tadi, gitu. Gue nggak tiba-tiba jadi reptil, gitu. Jadi tetap gue lakukan sesuai dengan yang gue punya dan itu masih gue banget deh gitu. Jangan sampai hilang tuh gue banget. Itu. Gue jadi mengingat bahwa diri gue tuh secara sosial agak kurang sih. Maksud gue ya lu tahu ya. Temen gue nggak pernah banyak, ya lu tau lah pertemanan gue, tapi amat sangat dalam gitu ya. Temen aku tuh nggak pernah banyak gitu ya, dari dulu ya itu aja gitu. Memang gue seperti daripada gue social butterfly, kongko-kongko sambil pegang segelas kopi gitu ya, di kepala gue yang gini, gue mendingan balik kantor nih. Gue kalau di balik kantor gue udah bisa ngerjain A, B, C, D dan at the end of the day memang gue tidak pernah punya network yang baik gitu. Jadi ya itu lagi gitu ya. Jadi kalau kalian merasa network itu penting, teman itu penting, ikuti cara ini, ya kan? Tapi kalau ngerasa teman nggak penting, yang penting gue adalah pejuang hidup, yang penting adalah cuan yang pasti di depan mata. Boleh ikutin cara aku gitu ya, siap-siap jadi reptil kalau katanya Elena ya. Tapi kalau gue nggak peduli mau jadi reptil kayak mau jadi kuda kayak mau jadi dinosaurus, sikat bro, yang penting cuan gue setiap tanggal 28 masuk ke dalam bank account gue gitu. Jadi kenali diri kita. Betul. Selain kenali diri kita juga harus setuju dengan omongan lo adalah kesehatan mental. Sebetulnya orang-orang kayak gue banyak loh yang bermasalah dengan kesehatan mental. Tahu.
di rumah marah-marah gitu kan. Makasih loh gitu kan ya. Apakah gue harus terapi sama lo gitu ya? Tetapi iya, karena kita memendam banyak stres gitu ya. Kita ngelihat teman-teman nonton konser kesel gitu kan. Nggak bisa pulang, karena ada kerjaan. Dan bukan yang nggak diajak, terus gue nolak gitu ya. Agar gue nggak bisa nih, gue ada meeting yang nggak bisa gue geser. Abis itu gue kesel sendiri gitu. At the end of the day, bisa jadi I'm not a fun person to be with sih. Iya. Jadi sebenarnya adaptasi itu juga salah satu bentuk untuk melakukan sebuah perubahan. Ya. Gitu. Tapi ada yang namanya adaptasi, kan ada juga kemudian agility, ya, fleksibel untuk melihat sesuatu. Jadi ketika sebelum berubah, bisa aja gue jadi elu, gitu. Bisa saja saya pun berubah. Tapi kita harus melakukan banyak penyesuaian, apalagi orang-orang yang seperti gue gitu ya. Harus berusaha dulu menyesuaikan diri, mencari-cari dulu informasi lebih banyak, baru kemudian bisa berubah. Karena berubah itu kan bisa berubah total, kayak lu, atau berubah dalam pengertian itu tadi, masih melakukan satu pertimbangan untuk tidak 100% berubah, tapi masih ada gaya kerja yang bisa kita pakai. Itu bisa dibilang adaptasi. Iya, adaptasi. Nah, karena tadi lu menyinggung soal agility ini aku kenalan dengan kata itu tahun kira-kira 2019, just before the pandemic. Itu kayaknya semua perusahaan tiba-tiba ada misi baru, agility gitu ya. Gue tuh pernah diminta untuk ngajar di satu kantor gitu ya. Tolong dong ngajarin agility gitu. Terus aku tuh cuma bilang gini, selama lu nggak bisa komunikasi, lu nggak akan bisa agile. Karena agile itu bahasa Indonesianya adalah cepat, tepat, ya, dan terengginas. Terengginas itu, susah bahasanya kan? Terengginas ini bahasa Urdu banget gitu ya. Terengginas itu adalah cepat tapi semuanya tepat with zero mistakes gitu ya. Tapi kalau lu nggak bisa komunikasi, nggak bisa juga gue nasehatin orang, lu be agile ya, sementara itu bisu orangnya, tekumaha, ya kan? Jadi sekali lagi, adaptasi itu penting, aku setuju, walaupun gue susah. Karena kalau adaptasi itu, dia fokusnya kepada bertahan hidup. Oke? Kemudian berubah bila perlu. Tapi kalau nggak perlu, menurut aku nggak usah. Karena kalau ngikutin gue, itu bisa sampai satu titik, lo nengok ke belakang, lo nyesel lo berubah. Kehilangan teman, kehilangan kesempatan, kehilangan social event, waktu bersama dengan keluarga. Gitu. Jadi setiap mau berubah atau adaptasi, pasti ada harga yang mesti kita bayar. Oh iya. Oke? Tulis kolom komen kalian di mana. Mau berubah atau beradaptasi, cari yang bentuk yang paling sesuai juga gitu untuk ngadepin krisis ini. Betul. Gitu. Jangan lupa like, comment, and share and subscribe. Luar biasa ya. Tapi kalau masih ada unek-unek sini, duduk dulu. Kita ngobrol ya. Bye-bye.